Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Bapak Dudi Prasetyo. Hari ini kita kedatangan tamu baru nih teman-teman. Salah satu siswa dari kampung mengambil pelatihan GM AWI dan GT AWI. Saya perkenalkan Said Akmal. Pagi Mas. Assalamualaikum. Mungkin bisa ceritakan gimana Mas Said dan saya ini manggilnya apa? Said atau Akmal? Said ya. Oke, Mas Said bisa ceritakan mungkin asalnya dari mana, terus pekerjaan sebelumnya mungkin apa? Nama saya Said Akmal, asal dari Aceh. Sebelumnya bekerja di Australia sebagai working holiday visa holder. Saat ini sedang jalan second years. Dan sebelumnya bekerja di Meat Factory. Oh, di perusahaan daging gitu ya? Wah, dari daging ke welding, jauh banget ya Mas? Dari yang empuk ke yang keras ya? Kira-kira kenapa nih kok bisa jadi tertarik ke welding, terus mau jadi welder gitu? Yang pertama sih gajinya. Karena untuk welder ini masuk ke skill dan gajinya pun ya oke lah, lebih tinggi daripada kita bekerja di Meat Factory. Oh, berarti list pertama adalah salary. Iya, salary. Karena rata-rata yang bekerja ke Australia faktor gaji. Oh, faktor gaji. Semoga gaji di Indo bisa mengikuti ya. Terus belajar berarti pulang dulu nih kan, pulang dulu ke Indo. Kenapa bisa milih atau dari mana nih tahunya ada kampung welding Indonesia yang ada di Surabaya ini? Tahu kampung welding Indonesia sebelumnya dari kawan. Jadi ada kawan yang sama-sama bekerja di Australia. Dia duluan ke kampung ambil welding. Jadi tahunya dari kawan yang ini. Oh, jadi dari teman atau teman kerja ya? Bukan teman kerja, tapi sama-sama pernah bekerja di Australia. Tempat kerjanya berbeda sebetulnya. Oh, tempat kerja berbeda. Tapi saling kenal. Oh, saling kenal. Berarti untuk pengambilan mau ambil yang pelatihan apa atau proses pengelasan apa itu pemilihannya dari mana? Sebenarnya sebelumnya emang nggak pernah ada pengetahuan tentang welding. Okay. Jadi kenapa saya ambil GMAW sama GTAW? Bisa dibilang ini ikut teman. Oh. Jadi karena temannya juga ngambil yang sama, jadi mengikuti. Karena mungkin teman ini sebelum ke kampung udah survei. Jadi apa yang kebanyakan dipakai di Australia, mungkin dia udah survei yang kebanyakan dipakai di MAW sama GTAW, makanya dia memilih untuk ambil MAW sama GTAW. Nah ini kan berarti profesi baru ya yang akan dijalani. Kira-kira apa nih bekal motivasinya buat menjalani yang dari belajar dari nol sampai oke aku mau jadi expert nih di bidang pengelasan? Karena untuk welding masuk ke salah satu skill yang diperlukan di Australia. Dan terutama gini, kalau untuk kita yang sebagai WHV, kalau kita nggak punya skill, maka kita akan start 3 tahun. Jadi selama 3 tahun kalau bisa kita udah habis, otomatis kita harus balik ke Indonesia. Ataupun dengan cara lain, kalau mau tetap stay di Australia, kita harus kuliah.
Jadi kalau kuliah di Australia tentunya biayanya tinggi. Nah, jadi dengan cara lain, makanya kenapa saya ambil welding. Jadi kalau kita punya skill dan welding ini masuk ke skill occupation yang diperlukan di Australia, ada kemungkinan peluang untuk mendapatkan visa sponsor. Jadi dengan adanya visa sponsor kita bisa bekerja lebih lama di Australia. Nah, jadi peluangnya walaupun kecil, tapi ada peluangnya. Berarti memang harus ada sponsor yang bikin kita untuk stay di sana ya. Terus kalau dari banyak ceritanya yang panjang tadi ini, sepertinya bakal balik nih ke Australia. Ya, sepertinya bakal balik. Kira-kira nih untuk siapa tahu teman-teman di luar sana ada yang pengen, kan sekarang lagi rame, aku pengen kerja ke Jepang, aku pengen kerja ke Korea atau, nah kalau seandainya mau kerja ke Australia, apa sih yang harus disiapin gitu? Yang pertama sih bahasa Inggris. Karena di Australia kita bekerja tentunya berhadapan dengan orang dari berbagai negara. Jadi komunikasinya tentu bahasa Inggris. Jadi bisa dibilang yang paling penting sih bahasa Inggris. Kira-kira level berapa? Biasanya kan ada ini persyaratan yang perlu tergantung sih. Kalau untuk working holiday visa syaratnya IELTS minimal 4,5. Kalau untuk TOEFL saya kurang tahu. Berarti tergantung visa ya yang diambil untuk dapat syaratnya itu ya. Kalau untuk skill-skill lain kira-kira? Kalau untuk visa skill mungkin skor IELTS-nya di atas 6. Di atas 6. Yes. Jadi kalau persiapannya hanya itu aja ya? Yang paling penting sih kalau untuk ke Australia ya bahasa Inggris. Kalau untuk ke Jepang bahasa Jepang. Jadi skillnya bisa ditempuh di tempat lain. Jadi kayak Mas Said sekarang ambilnya di sini, ambilnya di kampung, terus nanti di sana prosesnya di mana? Untuk prosesnya sih saya belum tahu pasti, tapi kemungkinan kita perlu skill assessment dan ini juga tidak mudah. Mungkin untuk skill assessment yang paling utama juga perlu bahasa Inggris. Syarat IELTS-nya mungkin di atas 6 dan syarat-syarat yang lainnya saya belum tahu pasti. Jadi masih ini ya, masih mencari-cari juga ya. Ya, ini ada pertanyaan tambahan ternyata. Selama waktu di kampung ini ngambil pelatihannya itu berapa lama? Saya ambil di MAW 18 hari dan GTAW 18 hari. Jadi semuanya 36 hari. Jadi selama 18 hari untuk GMAW dan selama 18 hari untuk GTAW, ini apa yang udah selesai duluan? GMAW ya? Dari 1F sampai 3G. Dari 1F sampai 3G. Kira-kira selama menjalani pelatihan apa sih yang mungkin ini masih kurang, ini sudah puas, atau dari instrukturnya, ini instrukturnya kok diem-diem aja gitu kan? Kita mungkin perlu pendapat. Sejauh ini mungkin karena saya emang sebelumnya tidak punya pengetahuan sama sekali tentang welding, bahkan alatnya aja belum pernah pegang. Jadi di kampung ini pertama kali, jadi sejauh ini sih oke. Cuman untuk hasilnya mungkin belum sempurna. Berarti dari hasil pengelasannya ya? Iya. Apa itu memang perlu proses ya. Untuk 18 hari itu sertifikatnya ngambil apa? Saya ambil kampung. Karena ngambil kampung nanti buat di Australia ngambil sertifikat yang memang dipakai di sana atau gimana? Kalau ini saya kurang tahu, tapi kayaknya kalau sertifikat di Indonesia tidak bisa digunakan di Australia. Cuman pastinya saya kurang tahu. Jadi yang intinya saya ini perlunya skill sih yang paling utama. Nah ini udah
di penghujung pertanyaan nih. Terus kira-kira kalau selama pelatihan 18 hari untuk GMAW, ini kan karena 18 hari baru untuk yang GTAW ya, yang 18 hari sebelumnya, kira-kira ada nggak sih kendala yang dihadapi? Entah mungkin konsumsi wire-nya kurang atau mesinnya bermasalah. Sejauh ini sih semua aman, nggak ada masalah. Untuk safety juga aman. Jadi dari kamu udah puas ya Iya. pelayanannya. Terus kira-kira harapan sama mungkin pesan dan kesannya untuk kampung? Sebenarnya saya sudah tahu jalannya, cuman hasilnya yang belum oke. Misalnya contoh seperti di DAW itu 3 untuk pengelasannya tekniknya begini. Tapi saya udah coba dengan teknik yang seperti yang diajarkan, cuman hasilnya aja yang belum stabil. Dan ini mungkin yang pertama faktor sebelumnya belum pernah ngelas, dan yang kedua kan tidak mungkin dalam waktu 18 hari kita bisa langsung jadi profesional. Kalau untuk material selama ini sih nggak ada batasnya. Ya jadi oke aja selama ini. Jadi bisa ngasih puasnya ya. Untuk ini kalau consumable atau wire-nya, jadi bisa refill kalau tidak ada batasan untuk refillnya. Iya, jadi semua nggak ada batasan. Jadi experience saya di kampung selama ini sih nggak ada masalah, baik untuk instrukturnya maupun peralatannya, dan untuk bahan-bahannya semua sih hingga saat ini nggak ada masalah. Di penghujung acara, terima kasih Mas sudah mau duduk di kursi panas ini sebagai ini kebetulan narasumber saya kedua ya. Semoga next kita ketemu lagi, mungkin bisa ngambil pelatihan yang lain ya, mungkin ngambil piping atau material yang lain. Oke, terima kasih teman-teman yang udah mau menonton untuk episode hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi dengan narasumber yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Patahkan sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.